warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir di acara yang saya selenggarakan, yaitu adalah diseminasi pendidikan guru penggerak dengan materi adalah budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4. Budaya positif ada beberapa macam tema di situ, yaitu adalah disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, serta restitusi. Ini sebetulnya sudah pernah kita lakukan semua, akan tetapi merupakan sebuah hal yang baru, terutama dalam hal teoritisnya, karena apa yang sudah kita praktekkan terkadang kita belum paham mengenai hal-hal teoritisnya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Terkadang kita itu mempunyai ilusi. Ilusi itu berarti adalah sesuatu yang tidak nyata. Ilusi guru mengontrol murid. Terkadang kita punya ilusi bahwa guru itu selalu bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini sering kita lakukan. Kita selalu membuat orang merasa bersalah, kemudian dapat menguatkan karakter orang itu, apalagi murid kita. Ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada anak-anak didik kita, sehingga apa yang dilakukan oleh anak-anak didik kita itu tidak didasarkan pada keyakinan mereka, tetapi lebih pada paksaan kita. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini kita bisa lihat stimulus respon dan teori kontrol. Ini yang biasa kita pakai, stimulus respon. Sedangkan ini yang hari ini akan kita bahas. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita yang berusaha menyamakan persepsi kita, bukan orang yang menyamakan dengan persepsi kita. Perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Akan tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya semua perilaku siswa itu memiliki tujuannya masing-masing. Maka kita harus tahu alasannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di dalam ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita memiliki kemerdekaan. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti halnya yang poin ketiga. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Ini yang biasanya kita lakukan. Kalau sudah gagal dengan tujuan maka paksa. Nah, ini kolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan-pilihan. Artinya ada pertukaran pikiran di situ. Model berpikir menang dan kalah. Kalau di sini adalah model berpikir menang dan menang. Disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan dan modelnya adalah berpikir menang-menang, kolaborasi, konsesi, dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitasnya kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, sehingga setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Di sini ada makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Artinya berdasarkan sesuatu yang kita hargai, bukan karena paksaan atau faktor yang lain. Di sini ada teori motivasi. Nah, dalam teori motivasi ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik.
untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan, itu adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi intrinsik. Dan ini yang akan kita pakai untuk ke depan. Next. Apakah makna disiplin itu? Makna disiplin berasal dari kata disiplina. Disiplina ini artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang telah dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya dia itu mendapat kepatuhan, bukan dari dirinya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini hampir sama dengan kalau kita berada di lampu merah, kemudian kita tetap berada di lampu merah itu walaupun sepi karena takut polisi. Nah ini karena takut polisi, maka ketidaknyamanan. Topik yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ada 3 motivasi. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ini seperti halnya kalau kita berangkat pagi. Kenapa kok berangkat pagi? Agar tidak dimarahi kepala sekolah. Nah, ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, agar tidak katakanlah tertahan di luar pagar bersama dengan murid-murid kita. Ini untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi contoh gini, kalau saya pengen sukses atau saya melakukan sebuah tindakan terpuji adalah untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya rajin, maka saya akan disayang kepala sekolah. Maka itu salah. Ya, itu salah. Ini motivasinya eksternal karena semuanya dari pihak luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Untuk menghargai diri sendiri. Ini, saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Artinya saya rajin karena saya akan sukses. Jadi bukan karena saya mendapat hal-hal dari input dari orang lain, tapi saya akan sukses. Ini adalah motivasi internal, dan inilah yang akan kita terapkan pada siswa kita. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini Ki Hajar Dewantara, artinya tidak hanya kita itu bebas dari perintah-perintah, tapi juga kita bisa memerintah diri kita sendiri berdasarkan keyakinan diri kita sendiri. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini artinya restitusi itu adalah sebuah cara penyelesaian masalah. Kadang kita menyelesaikan masalah dengan memaksa anak itu kemudian menghancurkan mentalnya, sehingga anak itu akan kembali ke kelas dengan mental yang hancur. Nah, di sini restitusi menciptakan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita hilangkan kata-kata menebus kesalahan. Kadang kita bagaimana menebus kesalahan kita. Yang terpenting adalah bukan menebusnya, tapi adalah apa pelajaran yang bisa kita ambil. Terus memperbaiki hubungan, tawaran dan paksaan. Artinya konsekuensinya ini adalah dari
siswa itu sendiri. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan pada hukumannya, bukan pada tindakannya, tapi lebih pada mencari akar masalah dan kemudian menyelesaikannya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Topik yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah apa-apa yang kita yakini, apa-apa yang kita percaya, agar kita kemudian dapat dapat melaksanakannya, dapat memenuhinya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Tentunya kalau kita pakai peraturan, tentu kita akan jawabannya adalah karena akan ditangkap Pak Polisi kalau tidak menggunakan helm. Tetapi ketika kita menggunakan keyakinan kelas atau menggunakan keyakinan, maka kita harus tahu kenapa atau fungsinya, apa fungsi helm. Nah, sehingga ketika kita menggunakan helm, dasarnya ya dari dia sendiri bahwa helm itu fungsinya untuk melindungi kita, bukan untuk melindungi dari Pak Polisi. Mengapa kita memiliki peraturan 3 meter, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1 meter? Ini tentunya sama dengan poin pertama. Artinya peraturan-peraturan itu ditaati bukan karena kita takut pada sesuatu yang akan terjadi pada kita kalau kita tidak melaksanakannya, tetapi lebih pada peraturan itu kita taati dengan kita yakin bahwa itu akan bermanfaat bagi kita. Untuk mendukung motivasi intrinsik, maka kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan menurut serangkaian peraturan-peraturan saja. Lebih pada yakin atau tidak yakin. Nah, ini ada lingkaran-lingkaran. Ini peraturan kelas, keyakinan kelas. Artinya semua dasarnya ada peraturan kelas. Terus kemudian akan kita tingkatkan menjadi keyakinan kelas. Kemudian kita fokuskan pada lingkungan positif. Terus kemudian akan muncul yang namanya budaya positif. Budaya positif berarti sesuatu yang sudah membudaya. Artinya kita kalau naik motor di ada lampu merah jam 12 malam, walaupun lampu merah tidak ada Pak Polisi, kita tidak akan melanggar. Beda dengan peraturan saja. Kalau peraturan saja jam 12 karena tidak ada Pak Polisi, ya kita langgar. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Keyakinan kelas itu adalah satu contohnya. Ini namanya kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah dasarnya dari nilai-nilai universal. Contohnya saling meyakini, semangat, terus kemudian aktif dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Ini adalah keyakinan kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas dan tabel T dan Y. Di sini ada terdengar, terlihat, berlaku. Di sini ada terdengar, terlihat, dan berlaku. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Artinya kalau tampak seperti itu apa yang tampak dalam keyakinan kelas itu. Artinya yang dilakukan. Kalau yang tidak tampak seperti itu, apa yang mereka tidak lakukan? Contoh misalkan saya tertib, maka saya datang tepat waktu. Kalau tidak tampak seperti berarti saya terlambat. Itu namanya tidak tampak seperti. Nah di sini apa yang terdengar? Saya akan melakukan sesuatu. Ini terdengar, terlihat, baku dan sebagainya. Nah ini contohnya. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, kita bisa selesaikan ini bersama. Kalau terlihat, maka
kita terlihat berempati terhadap orang lain, memberikan salam hormat. Nah, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering terhadir terlambat. Artinya ini adalah bagaimana kita melakukan restitusi nantinya. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, dia akan menggunakan kata-kata operasional. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit, dilarang. Nah, ini maka kalau peraturan kelas biasanya menggunakan kata-kata negatif, yaitu dilarang. Kalau keyakinan kelas itu terbalik, dia hanya berupa nilai-nilai universal yang harus kita yakini, bukan dari kata-kata operasional, tapi hanya nilai universal dan bentuknya adalah kalimat positif, bukan negatif. Contohnya tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang sudah saya lakukan untuk pembuatan keyakinan kelas. Di sini siswa kita ajak untuk menulis apa-apa peraturan yang mereka tahu, atau apa-apa peraturan yang ada di sekolah yang harus kita taati. Terus kemudian baru kita membreakdown untuk merubah menjadi keyakinan kelas. Ada yang tidak tepat maka kita coret. Contoh kemarin ada yang mengatakan tidak boleh ulangan lesan, maka karena itu tidak ada dalam peraturan kelas maka kita coret. Kemudian kita ganti dengan yang lain. Contoh ini saya coret karena memang ini tidak diperkenankan oleh peraturan dan tentunya melanggar keyakinan kelas itu sendiri, melanggar nilai-nilai universal. Ini yang sudah kita lakukan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ada 8. Tadi awalnya 5, terus kemudian berubah menjadi 8. Ternyata kalau bayangan kita itu penghargaan mesti hasilnya positif. Ternyata ada juga negatifnya. Apa aja negatifnya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Karena kita akan merasa kalau tidak ada penghargaan, tidak ada imbalannya, ya kita nggak akan kerja. Kita bekerja dengan baik karena ada imbalannya. Ini jangka pendeknya dan jangka panjangnya luar biasa. Penghargaan itu menghukum siapa? Menghukum bagi yang tidak berprestasi. Karena dengan penghargaan maka yang lain merasa bahwa saya itu tidak berprestasi, maka saya tidak akan bisa sukses. Penghargaan mengurangi ketepatan, ini juga sama, karena kita kadang-kadang hanya untuk mengejar sesuatu, maka kita ketepatannya menjadi kurang. Kita abai dalam ketepatan itu sendiri. Penghargaan itu tidak efektif, karena ya sudah saya bilang tadi bahwa kalau tidak ada penghargaan maka tidak dijalankan, maka tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan siapa? Hubungan antara guru dan murid, murid dengan murid. Karena kalau dengan murid, contohnya misalkan si A, dia selalu diberi hadiah, maka si B yang iri, yang tidak pernah mendapat hadiah akan memuji si A. Si A yang selalu mendapat hadiah, maka akan kemudian mengatakan, kamu siapa? Kamu lebih lemah dari saya. Maka ini penghargaan rusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Karena sesuatu yang terlalu mengandalkan penghargaan akan menurunkan kualitas anak itu sendiri dan menurunkan kualitas pembelajaran di kelas. Karena yang pada akhirnya yang sukses hanya anak-anak itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Orang akan terpaksa untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan apa yang disarankan oleh gurunya. Contoh misalkan, buatlah puisi yang bisa
lebih dari yang bisa menghasilkan 5 kalimat atau 5 frase dalam puisi, maka akan mendapatkan uang 50.000. Maka yang dilakukan adalah yang buat hanya 5. Mereka tidak berani membuat 7, 8, 9 dan sebagainya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena ya tadi hanya didasarkan pada apa yang ingin kita capai, bukan apa yang ingin kita hargai, bukan apa yang ingin kita dapatkan dari diri kita sendiri, tapi mendapatkan dari orang lain. Nah, ini contoh tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah ini bentuknya hukuman. Jadi yang membedakan kita akan bahas 2 saja, hukuman dan konsekuensi. Nah, contohnya yang nah ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah ini hukuman. Sedangkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJK, ini konsekuensi. Artinya kalau hukuman itu biasanya tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang dilanggar. Tetapi kalau konsekuensi maka ada hubungannya dengan yang dilanggar. Contohnya karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJK. Jadi kalau misalkan saya pelajaran sejarah, kok saya menyuruh murid saya berlari lapangan 2 kali, maka itu adalah hukuman. Karena apa hubungannya dengan sejarah? Tidak menimbulkan sebuah kebaikan, tidak menyelesaikan masalah, hanya menimbulkan masalah yang baru. Karena anak itu akan capek datang ke kelas, kemudian endingnya dia akan malas tidur. Tapi kalau di sini minimal dia akan pemanasan. Maka ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Jadi sesuatu yang tindakannya sama tetapi kondisinya berbeda. Kondisinya berbeda, otomatis hasilnya juga berbeda. Ini hukuman dan konsekuensi. Dan ini yang akan kita terapkan karena kita ingat kita itu masuk dalam rintisan sekolah ramah anak. Maka kita mulai sekarang harus menggunakan konsekuensi. Hukuman ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Guru menyuruh menulis 100 halaman. Atau saya yang dulu pernah saya lakukan, saya menyuruh membuat sebuah makalah dalam dengan 50 halaman. Itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tidak harus menyakitkan. Membuat anak sakit fisik maupun untuk jangka waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka yang pendek. Ini artinya mangkal, sakit hati dalam waktu yang lama juga. Tapi kalau konsekuensi itu ya selesai, ya sudah selesai. Anak akan menerima hukumannya, konsekuensinya mereka. Ini saya lakukan karena saya seperti ini, maka saya mendapat konsekuensi seperti ini. Kalau hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Semakin mereka dihukum, mereka akan semakin melawan untuk disiplin. Artinya mereka tidak akan disiplin. Anak menghargai kedisiplinan. Kalau ini hukuman paksaan, kalau ini adalah stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya diawali dengan kebohongan. Tetapi kalau di sini intinya adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, maka anak akan merasa marah, bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Tapi kalau di sini konsekuensinya adalah anak akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara, tidak selamanya. Makanya dia tidak jangka waktunya tidak lama. Nah ini identitas gagal dan identitas sukses. Nah ini ada 3 hal, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi sesuatu yang berbeda. Yang kita tawarkan saat ini adalah restitusi, karena ternyata konsekuensi itu bentuknya netral,
belum bisa membawa sisi positif. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi itu adalah merupakan pilihan. Kamu pengen hukumannya apa? Jadi hukuman itu datangnya dari anak, atau tindakan itu datangnya dari anak, dari keinginan anak, sehingga anak akan menjalankan tindakan itu dengan senang hati. Tidak nyaman untuk jangka panjang, konsekuensi untuk pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Nah, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau ini korban mendapatkan ganti, artinya mendapatkan apa yang bisa mereka dapatkan. Jadi fokusnya tidak hanya pada pelaku, tapi juga korban juga. Murid akan tersakiti. Nah, ini akan dibuat tidak nyaman saja. Kalau restitusi mendapatkan penguatan. Biasanya kalau hukuman ini perilakunya pasif dan agresif. Kalau ini penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalahnya, kalau ini masalahnya terpecahkan dan lain sebagainya. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Topik yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, ini ada beberapa video. Coba kita perhatikan video dari Kemendikbud ini. Bentar ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain,
perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Saatnya jam kedua dimulai. Kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi
di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu tadi adalah mengenai disiplin positif, dan karena dia ada kebutuhan anak, artinya kebutuhan kita juga kebutuhan hidup, karena ternyata kita tidak hanya membutuhkan makan, kita juga butuh rasa cinta dan lain sebagainya. Kebutuhan dasar manusia, kalau kita lihat di sini ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah,
Tapi yang paling penting adalah bertahan hidup. Rasa kasih sayang dan rasa diterima ini contohnya adalah ketika seseorang merasa diakui keberadaannya. Kadang-kadang kita itu selalu memperlakukan siswa kita itu dengan tidak menganggap mereka itu ada, sehingga mereka merasa bahwa saya ini nggak ada. Ngapain saya belajar? Kenapa saya harus belajar di sini? Wong bapak guru saja tidak menghargai keberadaan saya. Ini rasa kasih saya. Penguasaan itu artinya seseorang itu memiliki rasa bahwa saya itu menguasai kondisi, bahwa saya menguasai lingkungan saya. Ini penguasaan. Kesenangan ini biasanya ya kalau kita bermain, kalau anak kan sukanya bermain, maka ini kesenangan. Apa yang kita senangi, jadi hubungannya dengan hobi dan lain sebagainya. Kebebasan di sini adalah kebebasan yang tidak artinya bebas-bebas gitu enggak. Hanya kebebasan memilih jalan yang akan kita raih, jalan untuk meraih cita-cita kita. Ini kebutuhan dasar manusia. Topik yang kelima adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru terhadap muridnya. Nah, ini ada video lagi. Coba Bapak Ibu perhatikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu tadi adalah 5 posisi kontrol guru. Kalau saya kira-kira gimana? Paling kalau saya kira-kira ya di penghukum ya. Penghukum atau mungkin di sekitar pemantau. Jadi tidak sampai di yang lain. Tapi kita harapkan untuk ke manajer ya. Ya Pak Dunia. Jadi kita harapkan untuk menjadi manajer. Walaupun ini sisi ideal, jadi memang sulit untuk dilakukan. Tapi kita akan proses lama-kelamaan akan seperti itu. Terus kita lihat di sini. Guru berbuat, guru berkata hasilnya apa berkaitan dengan dunia fakultas, murid berkata dampak pada murid. Ketika menjadi seorang penghukum, maka guru akan berbuat menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Maka guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, ini sering. Hasilnya adalah memberontak dan menyalahkan orang lain atau berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya
guru ngomong pas lebih balai nah itu atau dan lain sebagainya. Kalau seperti itu murid akan berkata biar aja nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya adalah murid akan mengulangi kesalahan, membuat orang merasa bersalah. Guru akan berceramah dan akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Nah, ini membuat guru itu, membuat murid itu merasa gurunya lelah, stres karena murid tadi jadi bersalah. Hasilnya adalah murid akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Kasihan gurunya. Maka murid akan berkata maafkan saya. Dan tapi endingnya di sini adalah merasa rendah diri. Jadi identitasnya gagal. Jadi tidak ada identitas sukses itu. Tidak menimbulkan kemantapan dalam diri siswa. Tapi kalau sebagai teman, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayo lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu. Hasilnya adalah murid itu akan ketergantungan. Jadi kalau dengan guru yang A maka dia akan baik, tapi dengan guru yang B maka dia akan menjadi tidak baik. Dengan guru yang A dia akan berproses, dengan guru B tidak akan berproses. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, sehingga apabila tidak ada guru itu maka murid akan menjadi seseorang yang berbeda. Saya berpikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, ini kekecewaan, lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Menghitung dan mengukur, ini pemantau. Guru akan menghitung dan mengukur, menghitung tindakan dan mengukur kesalahan. Jadi kemudian berkata apa peraturannya. Muridnya akan menyesuaikan diri apabila diawasi, hanya apabila diawasi. Murid meletakkan guru dan peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Contohnya mereka berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini didasarkan pada peraturan. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan manajer ini yang sisi ideal. Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan positif. Terus kemudian contohnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Guru akan hasilnya menguatkan pribadi siswa. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Contohnya adalah bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaannya, mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Itu 5 posisi kontrol. Nah, ini pernyataan saya kecewa dengan kamu ini. Siapa yang mengatakan? Jadi pembuat rasa besar. Kata kuncinya adalah di saya kecewa karena membuat bersalah. Saya membuat murid saya merasa bersalah dengan seolah-olah saya itu hancur gara-gara murid saya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini penghukum, dia akan melakukan penghakiman atau judgement tanpa mendengarkan alasan. Maka tadi si Naren itu kan dia dalam actingnya di situ dia hanya berkata saya belum sempat ngomong sudah ibunya sudah terocos saja. Nah, itu salah satunya. Ayolah melakukan demi ibu dan bapak. Ini teman jelas karena ini ada kata-kata untuk teman, for me, ya. Karena ini kan tujuannya kalau seperti ini kan akrab, hubungan akrab. Apakah kamu mau mendapatkan stiker dendam hari ini? Nah, ini pemantau. Karena ini dasarnya pasti adalah aturan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer, karena ini anak berarti dituntut untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan dari gurunya. Kamu selalu yang paling terakhir, ini juga sama. Ada kata selalu, terus kemudian paling terakhir, ini judgement. Berarti
Ini penghukum. Coba kita lihat. Di sini ada bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Kalau kamu tidak, nah ini kalau kamu tidak, contoh, kalau kamu tidak tepat waktu, saya akan, nah ini berarti ada pemberi hukuman. Saya akan misalkan menyuruh kamu untuk lari ke lapangan. Nah ini tidak nyaman. Tetapi kalau di sini nilai apa yang kamu yakini dan bagaimana memperbaiki masalah ini. Saya akan memperbaiki dengan ini. Artinya kita berdua apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang saya butuhkan, tapi apa yang kita butuhkan. Sehingga anak merasa bahwa saya itu juga ikut andil di dalam keputusan itu. Terus topik 6 ada segitiga restitusi. Nah ini ada video lagi. Ini banyak videonya ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas
Atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3.
seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, itu segitiga restitusi. Hanya ada 3 ya. Jadi ada sekutuan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Tidak semua harus dilakukan, tergantung pada tingkat kasusnya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena bersalah menjadi positif terhadap dirinya, maka dia perlu menstabilkan identitas. Guru berkata, salah satunya adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi dan lain sebagainya. Ini merupakan cara menstabilkan identitas. Sedangkan untuk membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu, maka kita lakukan validasi kebutuhan. Contohnya, kamu bisa kan melakukan hal-hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, ini validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Maka guru akan berkata, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati atau apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Ini salah beberapa kata atau beberapa kalimat yang bisa dilakukan oleh guru kepada muridnya. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Ini mungkin Bapak itu kenal muridnya ini. Kita sudah mencoba menerapkan sekolah juga lumayan.
keyakinan kelas yang kamu ambil? Ada Pak, harus bertanggung jawab dan memiliki sikap disiplin terhadap pengerjaan tugas. Iya, harus bertanggung jawab. Lalu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu? Tidak akan mengulanginya lagi Pak, dan untuk mengantisipasinya saya tidak akan tidur larut malam dan mengerjakan tugas-tugas dari sekolah pada saat siang harinya Pak, sehingga saya tidak terlambat dalam mengerjakan tugas, dan saya akan lebih disiplin lagi dan juga bertanggung jawab untuk kelancaran saya dalam mengerjakan tugas Pak, dan juga itu semua juga dan juga demi masa depan saya sendiri. Iya, betul. Artinya kita tetap harus bertanggung jawab. Ini terima kasih Faisal untuk komitmen kamu bahwa kamu sudah mau melaksanakan penugasan kamu besok ya. Jadi terima kasih. Silakan nanti silakan ya, silakan. Ya, Makasih Pak. ya boleh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kan kemarin katanya kamu nggak ikut ekstra pramuka ya, Sob? Iya Pak, benar. Kira-kira apa alasan kamu melakukan seperti itu? Soalnya kemarin pada saat pulang sekolah, pada saat jam ekstrakurikuler pramuka, saya ditelepon ayah Pak, ditelepon untuk cepat-cepat pulang, soalnya mau diajak piknik ke Semarang. Wah, pasti menyenangkan. Tetapi ada tidak keyakinan yang kamu ambil? Ada Pak, Apa sih? tanggung jawab dan disiplin terhadap pengerjaan tugas, dan juga tertib dan pada saat melakukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Satu, kira-kira ada tidak yang bisa kamu lakukan untuk memperkuat keyakinan kamu? Ada Pak. Apa sih? Yang pertama, saya harus tanggung jawab terhadap pengerjaan tugas ekstrakurikuler pramuka saya. Yang kedua, saya harus lebih disiplin dan tertib lagi di dalam menjalankan keselamatan kelas. Yang ketiga, saya tidak akan berlindar lagi dan meminta izin kepada Bapak Ibu Pembina apabila saya pada saat itu juga harus terpaksa tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka dikarenakan ada kepentingan yang mendesak. Artinya kamu sudah bisa merumuskan keyakinan kelas kamu ya, salah untuk kamu kembalikan. Ya, saya apresiasi. Ya, tolong besok lebih semangat. Ya, Sal. Ya Pak. Ya, itu aja Sal. Terima kasih ya Sal. Ya Pak Menteri, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Saya setuju apabila dilakukan segitiga restitusi, karena dengan menggunakan segitiga restitusi kita akan menyadari kesalahan kita sendiri dan juga kita akan dapat menyelesaikan masalah kita sendiri tanpa adanya perasaan tertekan dan terbebani di dalam diri kita sendiri. Nah itu contoh ya, contoh dalam pembuatan restitusi. Mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan itu di kelas. Maka ternyata kita hanya butuh intervensi 30 detik untuk merubah kondisi dari yang tadinya bersalah menjadi identitas gagal menjadi identitas sukses atau identitas yang berhasil.
Contohnya satu aja, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Hanya itu saja. Atau kapan kamu siap untuk memulai? Itu bisa merubah segalanya. Nah, itu adalah materi kita untuk hari ini. Terima kasih sudah bisa hadir di acara diseminasi saya. Semoga untuk yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Nanti saya mohon Bapak Ibu untuk membuat sebuah refleksi. Nanti akan saya berikan Padlet. Monggo Bapak Ibu nanti bisa mengisi di situ. Nanti akan kita lihat refleksinya seperti apa. Bagaimana Bapak Ibu, apakah menikmati diseminasi ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil dan lain sebagainya. Nanti tolong dituliskan dalam paten yang sudah saya buat. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.